Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Bertemu lagi pada mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Perkenalkan, saya Tommy Agustian dipercaya untuk mengampu sebagai tutor mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan. Perlu kita ketahui bahwa mata kuliah pengujian peraturan perundang-undangan adalah mata kuliah wajib bagi program studi ilmu hukum. Pengujian peraturan perundang-undangan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 24. Pasal 24 UUD menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan Militer, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha, dan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan lebih spesifik lagi, pasal 24A menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang memutus pada tingkat kasasi dan menguji peraturan-peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Jadi apabila ada peraturan-peraturan perundang-undangan atau peraturan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang, dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Apa saja peraturan tersebut? Pertama ada namanya peraturan pemerintah. Di bawah peraturan pemerintah ada namanya peraturan presiden. Di bawah peraturan presiden adanya peraturan daerah. Apabila bertentangan dengan undang-undang, dapat diuji atau dilakukan judicial review di Mahkamah Agung. Dan juga pasal 24C menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memutus pada tingkat berkaitan dengan keputusan yang bersifat final and binding yang berkaitan dengan pengujian undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Dan apabila ada undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka dapat dilakukan judicial review dan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam mata kuliah tersebut, kita akan mempelajari berkaitan dengan teori, objek, dan pelaksanaan pengujian undang-undang tersebut. Asas yang digunakan dalam pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yaitu lex superior derajat legi inferior. Apabila ada undang-undang yang superior, yang lebih tinggi, bertentangan dengan undang-undang yang inferior ataupun undang-undang yang di bawahnya, maka dapat dibatalkan oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Tetapi ada juga pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, yaitu yang disebut dengan executive review, yaitu yang dilakukan oleh presiden, gubernur, bupati, dan wali kota. Bagaimana caranya? Yang asas yang digunakan adalah lex posterior derajat legi inferior, yaitu apabila undang-undang yang baru yang diterbitkan ataupun disahkan dapat membatalkan undang-undang yang lama apabila ada perubahan peraturan perundang-undangan tersebut. Itulah asas yang digunakan untuk pengujian yang dilakukan oleh lembaga eksekutif. Terus ada juga pengujian yang dapat dilakukan oleh lembaga legislatif atau disebut dengan legislative review. Legislative review dipegang oleh DPRD, baik itu DPR RI Republik Indonesia maupun DPD ataupun Majelis Pemusyawaratan Rakyat sebagai lembaga legislatif dapat membatalkan peraturan-peraturan yang baru dan digantikan dengan peraturan-peraturan yang baru ataupun peraturan-peraturan yang lama dapat digantikan dengan peraturan-peraturan yang baru. Juga asas yang digunakan adalah lex posterior derajat legi inferior. Undang-undang yang terbaru dapat menggantikan undang-undang yang lama. Karena setiap peraturan perundang-undangan akan selalu direvisi dengan undang-undang yang baru. Maka yang digunakan dalam pengujian tersebut dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik,
Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada para mahasiswa Universitas Terbuka dan pelajari modul yang telah disediakan. Semoga kalian sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.